Nah, lalu ada pertanyaan. Cinta itu perasaan atau emosi? Apa? Perasaan. Cinta itu perasaan atau emosi? Perasaan. Yang perasaan bisa nggak nyampaikan alasannya, yang emosi sampaikan alasannya. Yang pilih emosi kenapa? Bisa nggak? Perasaan kan kayak Ya kalau jadi mahasiswa itu kan tidak cukup misalnya kita ditanya hal itu jawabannya naam atau la, itu kan cukup gitu ya. Harus ada penjelasannya gitu. Ya. Ada yang bisa? Ya, oke, silakan. Ya, silakan. Ya, maju ke depan ya atau di sana saja? Oke, di sana saja. Tapi berdiri ya, berdiri. Oke. Baik, tepuk tangan ya. Ya. Cinta itu perasaan cinta atau emosi cinta? Perasaan. Oke. Alasannya? Alasannya contoh kayak misalnya istrinya baik atau muhanya bungas, itu perasaan lain emosi. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Ada yang lain yang milih perasaan atau emosi nggak apa-apa ya? Iya. Silakan berdiri, bisa mikrofonnya. Baik. Cinta itu perasaan atau emosi? menurut saya cinta itu perasaan, karena cinta itu kan sebuah rasa yang muncul mungkin karena rasa kekaguman kita pada suatu orang atau suatu benda. Iya. Jadi cinta itu adalah Perasaan. perasaan. Ya, tepuk tangan. Ada yang berbeda pendapat? Emosi, ada yang emosi. Tadi sudah perasaan. Harus konsisten ya dengan pilihan. Harus konsisten dengan pilihan. Jadi kalau mau milih A ya A, yang B ya B. Jangan hari ini A, besok B. Ya. Kenapa berubah pikiran? Ada perasaan masuk juga, emosi masuk juga. Oh, kita dengarkan penjelasannya ya. Oke, bagus. Oke. Berarti ya tidak berubah gitu ya, tapi menambahkan gitu ya. Oke, silakan. Cinta itu emosi, contoh misalnya kayak sakit hati, gara-gara cinta lawan ini ia kada menerima. Oke, Sudah ya. Oke. Jadi itu emosi ya. Emosi akibat dari sakit hati tadi gitu ya. Oke. Karena dari perasaan tumbuh emosi. Iya. Bagus ya. Yang penting kan iya berani gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau ada? Silakan jangan malu ya, jangan malu. Oke, silakan. Mungkin cinta itu kadang bisa menjadi perasaan, kadang bisa menjadi emosi. Oh iya, jadi sependapat ya dengan yang tadi ya, alasannya. Karena cinta itu bisa karena perasaan kita, tapi dia bisa naik turun juga. Kadang cinta bisa kadang. Iya. Berarti cinta itu bisa nggak menurut Pian itu membuat kita tersakiti? Mungkin bisa, tapi Iya. Sudah ya, oke. Terima kasih tepuk tangan ya. Iya. Sebentar ya. Kalau kita meyakini cinta itu adalah anugerah Tuhan, yang namanya anugerah itu positif atau negatif? Positif. Jadi kalau ada cinta yang menyakiti, itu cinta atau bukan? Berarti bukan cinta ya? Ya. Yang misalnya ya dia ngaku cinta tapi misalnya mengkhianati. Dia ngaku cinta tapi misalnya selingkuh. Dia ngaku cinta tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Dia ngaku cinta tapi tidak menafkahi. Dia itu cinta atau ngaku cinta saja? Iya. Oke, ada lagi nggak yang mau berpendapat? Ya tapi saya nggak nyalahkan yang ini tadi ya, itu benar ya, benar juga. Ya oke, baik, bisa.
Ya saya nggak nyalahkan, ya itu beda ya, pendapat yang itu dengan pendapat yang beda. Oke, silakan. Iya, cinta itu perasaan atau emosi? Ini kalau berpendapat dicatat ya. Iya. Jadi dia harus memperkenalkan nama dulu gitu ya. Kalau yang tidak sempat memperkenalkan nama, Sudah tahu. oh iya, oke. Nah, perkenalkan nama. Iya. Nanti kalau kita dapat gula batu, ya ulang. Nah, gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah dan saya dari kelompok Damal Liman. Saya cinta itu perasaan atau emosi. Kalau menurut saya perasaan itu adalah bentuk dalam sifat jangka panjang, atau emosi itu adalah dalam jangka sifat sementara. Sebagaimana kalaunya perasaan itu bisa menumbuhkan rasa keseriusan kita terhadap sesuatu yang kita cintai. Seperti di kampus ini, kalau orang sudah tumbuh rasa perasaan yang mendalam terhadap kampus ini, maka dia akan serius untuk belajar di sini. Kalau di emosi hanya tertera sesaat aja, sementara kayak gitu. Ya, oke. Oke, baik ya. Bagus-bagus nih jawabannya ya. Saya tidak sabar lagi lah nanti masuk di kelas untuk menguliah-biang gitu ya. Oke. Kalah ya, ada yang MPI, ada yang PAI gitu ya. Saya kan nggak masuk di PAI ya. Yang MPI sampai bertemu lah nanti. Oke. Nah, saya mau nanya yang ini dan ini ya. Dari penjelasan sampean-sampean tadi itu benar semua ya. Dan saya mau masuk lagi ke sini. Apakah perasaan itu ada yang positif, ada yang negatif, atau perasaan itu hanya positif saja? Apakah emosi itu ada yang positif, ada yang negatif, atau negatif saja? Ada yang positif. Dua-duanya. Iya. Nah, itu ya. Jadi kita jangan memaknai perasaan ini sebagai yang positif. Ya. Positif saja misalnya enggak gitu ya. Ada negatifnya juga misalnya ya. Rasa kecewa gitu negatif ya. Sedih itu negatif ya. Benar enggak? Iya. Nah, begitu juga emosi ya. Ada yang bahagia gitu. Positif. Ada yang marah negatif ya. Ya, jadi baik perasaan maupun emosi ada yang positif, ada yang negatif. Ya, oke. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini jawabannya. Cinta bukan sekedar perasaan, cinta adalah emosi. Bujur sebertaan tadi, yang jawab dua tadi bujur dua ya. Karena cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, ya artinya ada ya perasaan juga ya Allah. Ya. Tapi cinta adalah emosi. Kenapa cinta itu emosi? Kita bagi dulu definisi perasaan dan emosi. Saya sederhanakan saja karena waktu kita nih nggak banyak gitu. Ya, perasaan itu ya, rasa yang tidak ada akibat atau reaksi apa-apa. Itu rasa, perasaan. Rasanya itu perasaan. Ya. Rasa yang tidak ada mengakibatkan reaksi apa-apa. Ya, misalnya Pian menerima kabar bahagia, tidak ada reaksi apa-apa. Tapi kalau menerima berita bahagia, Pian sampai ini tepuk tangan, loncat-loncat gitu kalau binian turun hilang. Kan sampai bergepan-gepan yang sama binian ya, boleh. Nah, itu kalau latihan biasanya kayak main bola tuh habis ngegol itu kan bahagia ya, boleh. Nah, lalu lari-lari dan lain sebagainya itu ada reaksi. Nah, yang ada reaksinya itu emosi. Marah lawan orang tuh sudah menyambati kita misalnya. Marah, ya. Tapi ketika ini menyambati kita, muka kita memerah, merangut, ya kalau apalagi sampai misalnya mengambil parang ke rumah misalnya. Iya, itu artinya perasaan atau emosi? Emosi. Jadi ketika perasaan itu tidak akan mengakibatkan reaksi apa-apa, tidak ada ekspresi. Ketika ada ekspresi, reaksinya yang diakibatkan oleh rasa yang diterimanya itu, maka itu adalah emosi. Kembali ke cinta. Cinta yang tidak mengakibatkan apa-apa,
tidak berbuat apa-apa, berjuang kada, membahagiakan kada, ini dan lain sebagainya kada, ya kan? Itu cinta yang perasaan berarti. Ya, mana tadi? Nah, cinta yang perasaan berarti kan yang tidak melakukan apa-apa. Kalau dia emosi, ada reaksi, ekspresinya apa? Dia kan melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Makanya cinta dalam diam itu berarti hanya sekedar perasaan saja. Ya, makanya berdiam aja kalau nya kada ada memperjuangkan orang yang dicintainya. Nya menyayanginya segenap, silanya yang lain terlalu berdatang diterimanya. Berarti jodoh orang kada rezekiku gitu kan. Iya, makanya itu kan usah berusaha, kada usah berjualan, kalau kada usah membuka toko. Tapi yang hari ini bagian di rumah aja kan ya kalau ya aku ini punya ajar Allah Ta'ala pun bertambah ilmu, tambah ilmu ya, kada usah aku kuliah misalnya kan. Kan berdiam diri saja gitu ya. Ini bagian dari reaksinya ya untuk apa? Untuk mengejar ilmu ya, karena dia mencintai ilmu. Nah begitu juga dengan dengan cinta tadi ya, ada perjuangan untuk menuju cinta. Saya dari tadi nyebutnya itu perjuangan, bukan pengorbanan. Karena menurut saya di dalam cinta itu tidak ada pengorbanan. Pengorbanan itu efeknya adalah keterpaksaan. Terpaksa berbuat karena itulah dia berkorban. Ada beban, terbebani dalam berjuang, dalam berbuat, makanya dia berkorban. Ada rasa tidak nyaman gitu. Dia merasa ini bukan, harusnya aku tidak melakukan ini gitu. Akhirnya dia melakukan itu dengan keterpaksaan itu membuat dia berkorban untuk orang yang dicintainya. Sebagaimana lilin yang menerangi orang lain tapi dia meleleh. Itu cinta atau bukan? Ya, sangat tipis ya antara cinta lawan kata pintar ya. Iya, makanya berkorban itu mau orang itu bahagia tapi dia tersiksa. Itu berkorban atau apa gitu? Itu bukan cinta gitu ya. Cinta itu akan membahagiakan. Dia bahagia, kita juga bahagia ya. Karena kita mencintai itu jelas bahagia ya. Kalau mencintai itu terbebani, mencintai itu terpaksa, bahagia ada. Iya, makanya cinta itu berjuang ya, bukan berkorban. Berkorban demi cinta ya. Ya, saya nggak pernah lihat sapi itu misalnya kan hendak disembelih itu napas tengah. Pastinya ini kan ya terpaksa lah seperti itu. Itu canda aja ya. Nah, jelas ya bahwa cinta itu perlu reaksi. Cinta itu perlu ekspresi. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan setelah itu bagian dari reaksi ketika mencintai. Ya, oke ya, bisa dipahami ya, saya menghemat waktu ya. Nah, cinta tidak bisa diam, cinta perlu ekspresi. Lalu ekspresi itu apa? Ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Itu ekspresi. Makanya cinta itu perlu ekspresi. Kalau cuma diam, dia tidak cukup disebut sebagai cinta. Ya, oke. Nah, ekspresi itu terbagi dua. Ada yang dengan kata-kata, ucap nih kan, ekspresi. Nah, ada yang dengan gerak perbuatan. Jadi nggak melulu ya. Ekspresi itu yang gerak kita gitu ya. Kata-kata itu juga bagian dari ekspresi. Bagaimana misalnya orang bisa baca puisi gitu kan, ya mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya, misalnya kan itu ekspresi juga gitu. Tanpa menulis gitu kan. Nah, ada juga yang gerak ya, dia bergerak, dia berjuang misalnya kan ya, berusaha dan lain sebagainya, itu juga merupakan bagian dari ekspresi. Nah, bagaimana bisa disebut sebagai cinta kalau dia cuma diam saja? Bagaimana bisa cinta diekspresikan dengan diam? Karena diam itu bukan ekspresi. Ulun berdoa itu bukan bagian dari ekspresi. Berdoa itu kewajiban kita sebagai makhluk. Yalah, itu enak, empati lah. Ini kalau saya nggak salah itu mahasiswa baru ini diwajibkan untuk ikut majelis setiap pagi Rabu gitu ya. Nanti ada majelis pagi Rabu diisi oleh Ustadz Raji, yaitu pengelolanya
Rasidi itu ya dan kawan-kawan itu kalau saya nggak salah itu diwajibkan untuk ikut majelis itu ya. Setiap pagi Rabu jam berapa? Jam 7.30 ya. Kita perkuliahan biasanya jam 8.30 ya. Nah jam 7.30-nya biasanya majelis 1 minggu sekali ya. Nah itu nanti bisa diikuti ya. Kalau diwajibkan berarti wajib ikut tuh ya. Kalau wajib itu biasanya kan kalau kada datang ke sini berarti berdosa ya. Kalau lah karena wajib ya. Ya. Nah itu nanti akan dijelaskan lah lebih banyak ya yang terkait dengan perspektif agama itu tadi ya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala itu bukan sebagai bagian dari kita hendak berdoa hendak kada hendak ya. Tapi kita tuh wajib berdoa sebagai seorang makhluk. Karena apa? Makhluk ini kan kada memiliki kemampuan, kada memiliki daya kita kan dari Allah Ta'ala. Itu bahasanya di perspektif agama gitu. Kalau bahasanya yang di sini kita kurang pas lah membahas tentang itu gitu. Nanti terlalu banyak waktu yang terpakai. Nah, jadi ekspresi itu ada kata-kata, ada gerak. Ya. Nah, kalau cinta tadi kan perlu diekspresikan. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan gerak. Ya, sepakatlah pian ya. Cinta itu harus diekspresikan dengan kata-kata dan juga dengan gerakan. Sepakat gak? Sepakat ya. Nah, kalau disuruh milih ya, dari dua ini mana yang lebih penting kira-kira? Apa? Kata-kata atau gerakan? Ya. Buat apa ngaku cinta kalau nggak ada upaya perjuangan? Bisa aja kan mulut berbicara, tapi gerakan tidak merepresentasikan apa yang dikatakan oleh mulut kita. Gitu. Tapi ada satu ya, ekspresi dengan kata-kata ini penting, lebih penting dari sekian gerak. Apa kata-katanya? Saya terima nikahnya. Itu ekspresi laki-laki berupa kata-kata yang paling luar biasa lah. Saya terima nikahnya. Ya. Menjawab apa yang dikatakan oleh wali dari perempuannya. Oke. Ya, saya juga sepakat dengan yang tadi bahwa gerak itu ya lebih penting dalam mengekspresikan cinta di luar dari yang saya terima nikahnya tadi ya. Lebih penting mengekspresikan cinta ya daripada kata-kata, karena kata-kata itu bisa berdusta. Nah, gerak ini perbuatan, tindakan. Bahasa tubuh ini kan sulit untuk berdusta gitu ya. Apalagi mata kita ini kan sulit untuk berdusta. Tapi kalau lidah kita ini tuh sudah rumusinya berdusta gitu ya. Ya kalau ada manusia yang dalam hidupnya misalnya usia pian 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun kada pernah berdusta sekalipun gitu ya. Saya meragukan pian itu manusia. Ya siapa tahu malaikat yang dihadirkan ke sini gitu ya. Karena setiap manusia lidahnya ini sudah ada pengaturannya tersendiri untuk berbohong, berdusta. Artinya ya dusta itu pernah dilakukan oleh setiap manusia. Jadi mau ada kalau pian apa sudah dusta aja, malaikat dong. Ya. Nah tapi kalau gerak ya apalagi mata itu sulit berdusta ya. Karena apa? Mata ini kan koneknya ke hati. Kalau mulut ini koneknya ke otak ya. Karena koneknya ke otak gitu ya, dia akan menyampaikan apa yang ada di otak. Kalau mata dia akan menyampaikan apa yang ada di hati. Karena hati kita ini tidak bisa berdusta, maka mata kita pun tidak akan bisa berdusta. Mata mengisyaratkan rahasia hati. Oke. Jadi kita sepakati perlu gerak, perlu perbuatan, perlu tindakan. Nah, kata tidak bisa dipercaya dalam cinta. Jika perwujudan cinta adalah kata, akan banyak pembohong yang berhasil dengan mudah memperdaya. Karena itu cinta perlu diekspresikan dengan tindakan, dengan perbuatan. Baik.